Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan melanjutkan untuk prediksi tahunan zodiak ya. Ini yang terakhir untuk Pisces. Untuk zodiak yang lain udah aku upload semua. Kalian tinggal searching sesuai zodiak kalian ya 2026. Jadi misal nih Aries 2026 ya. Jadi ini yang terakhir tinggal Pisces. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Pisces, jadi bisa cocok, bisa nggak ya. Yang dari yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA ya, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke. Yang pertama aku akan menyampaikan tentang perkembangan dan pertumbuhan spiritual Pisces di 2026. Oke. Tentang trust the universe. Percayalah pada alam semesta. Nah, Pisces, meskipun terkadang iman kamu sedang diuji, percayalah pada alam semesta. Ada alasan di balik beberapa pengalaman yang telah kamu alami baru-baru ini. Nggak ada kebetulan dalam hidup dan semuanya berjalan sempurna sesuai dengan rencana ilahi. Percayalah pada proses dan jalan yang sedang kamu lalui. Kamu akan tahu itu adalah jalan yang benar ketika kamu mengalami sinkronisasi dan tanda-tanda lainnya. Nggak ada yang namanya kebetulan, semuanya baik-baik saja. Semuanya kamu dipandu, dibimbing. Jika kamu kehilangan kesempatan atau merasa telah dihalangi, ketahuilah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan para malaikat. Dan itu tepat buat kamu. Jika kamu bertanya-tanya, kemana kamu akan pergi dari sini? Ketahuilah bahwa ketika kamu meminta tanda kepada alam semesta, tanda itu akan muncul saat kamu berada di jalan yang benar. Kamu sedang dipandu oleh para malaikatmu untuk berhenti mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi saat ini dan menerima dukungan ajaib yang layak kamu dapatkan. Percayalah bahwa kamu layak mendapatkan pengalaman baik dan alam semesta akan memberikannya kepadamu, terutama di sepanjang 2026 nanti. Oke, pesan yang kedua terkait dengan spiritual Pisces di 2026. Ya, adalah soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Panggil orang-orang yang memang sefrekuensi denganmu. Tribe itu apa ya? Kayak sesuku, setujuan, mempunyai visi misi yang sama gitu. Jadi kamu nggak akan menjalaninya sendirian. Saatnya memanggil keluarga jiwa dan tim pendukungmu dalam konteks spiritual. Orang-orang yang memahamimu di tingkat jiwa. Orang-orang yang sama uniknya dengan kamu. Orang-orang yang merupakan keluarga pilihanmu. Mereka akan datang dan mereka mencarimu. Jika kamu belum menemukan mereka, ini pertanda bahwa mereka ada di dekatmu. Tetapi agar mereka dapat menemukanmu dan mengenalimu ketika mereka bertemu, penting bagimu untuk berhenti meredupkan cahayamu dan benar-benar membiarkan dirimu terlihat. Ya, jadi jika kamu ingin segera dipertemukan dengan keluarga jiwamu, orang-orang yang memang sevisi misi, sefrekuensi, ya, memahami jiwamu, sama uniknya denganmu, mempunyai chemistry dengan kamu, maka
jangan sembunyi, biarkan cahayamu bersinar supaya mereka bisa melihatmu atau merasakan kehadiranmu. Jika kamu sudah menemukan mereka, maka kamu dipanggil untuk membiarkan mereka mendukungmu dan mungkin juga membentuk tim pendukung yang lebih luas. Tim pendukung kamu dapat terdiri dari berbagai macam orang seperti terapis, coach ya, mentor atau healer, guru, bestie kamu, orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama, dan sesuaikan dengan jenis yang kamu butuhkan sekarang. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kamu tidak akan menjalaninya sendiri apapun yang kamu hadapi di sepanjang 2026 ya, karena kamu akan selalu dipertemukan dengan keluarga jiwamu atau soul family. Oke, selanjutnya questioning my ego. My ego is no longer taking control of my life. Rather, I allow my higher self to guide me. Jadi kamu akan lebih menyadari gitu ya, sudah ada kesadaran untuk meredam egomu. Ya, jadi egomu nggak lagi bisa mengontrol dirimu, tetapi kamu mengikuti petunjuk dari your higher self ya, dirimu yang tertinggi yang membimbingmu, yaitu intuisimu, suara hati kamu, feeling yang kamu rasakan. Nah, itu semua bimbingan dari ilahi. Jadi kamu akan melepaskan egomu, meredam egomu gitu ya. Jadi kayak kemarahan, ambisi, obsesi itu tidak akan bisa lagi mengontrol kamu. Oke, kita lanjut dengan bagaimana dengan energi general Pisces di 2026. Energi general Pisces di 2026. Wow, abundance. Aku tarik dulu semua kartunya. Ada strength, disruption, energy, dan fear. Ada energi negatif, ada positifnya. Jadi oke, yang negatif dulu. Memang ada hal-hal yang menurut kamu nih kacau gitu ya. Disruption. Bisa jadi ada rencana-rencanamu yang belum bisa terrealisasi. Mungkin ada schedule kamu yang kacau karena sesuatu hal atau kehadiran orang-orang yang mungkin dalam kehidupan kamu tuh red flag, dia toxic gitu ya, sehingga sempat membuat kamu tuh sempat sempat mengganggu kedamaian hidupmu. Bisa terkait dengan kerjaan, konflik sama rekan kerja, klien, customer, bos kamu, mungkin juga terkait dengan konflik di keluarga ya, dengan pasangan atau dalam pertemanan gitu. Bisa juga ketika kamu punya event gitu ya, ada acara, ternyata ada aja gitu ya hal-hal yang bikin acara kamu jadi kacau ya. Dan sempat dimana kamu ada fase takut, ada fear di sini ya, takut dengan kesehatan ke depan bagaimana ya, mungkin juga menjalani masa depan dengan anak-anak kamu, dengan pasangan, mungkin juga ada kekhawatiran terkait dengan karir, dengan rezekimu, bisnis kamu gitu ya. Boleh dibilang ada rasa
insecure dan khawatir berlebihan. Oke, itu negatifnya. Sekarang positifnya. Di balik kekacauan yang sempat terjadi atau rasa takutmu ya, semesta mengirimkan sinyal gitu ya, memberikan kekuatan dalam dirimu untuk menghadapi segalanya. Makanya di sini dari sisi spiritual, trust the universe, percaya kekuatan alam semesta. Nah, disinilah akhirnya ada kesadaran ya bahwa aku nggak bisa merasa takut terus, aku nggak bisa untuk berlarut-larut apa ya istilahnya mikirin tentang kekacauan yang udah terjadi. Jadi sekarang waktunya aku harus bangkit, aku harus kuat, percaya pada alam semesta bahwa semua sudah diatur. Jadi kayak kamu akhirnya sadar, nggak ada gunanya insecure, takut, nggak percaya diri, khawatir sampai nggak bisa tidur. Dan ya aku tahu memang zodiak Pisces ini kerjaannya overthinking ya. Kadang halu mikir yang masih jauh ke depan padahal belum tentu terjadi. Takut sesuatu hal bakalan terjadi besok padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Terlalu mikirin pasangan begini begitu ya. Tapi ini semua bisa kamu lewati karena ada pertumbuhan spiritual kamu ya, dimana kamu meredam egomu, percaya pada semesta ya, dan kamu nggak sendiri. Nah, sesuai dengan spiritual kamu, di mana kamu akan dipertemukan dengan keluarga jiwamu ya. Keluarga jiwa itu nggak harus sedarah, mungkin bisa pasangan, sahabat kamu, teman di komunitas, guru, coach kamu, atau bahkan orang yang nantinya baru akan kamu kenal atau kamu temui. Nah, inilah yang membuat kamu kuat menghadapi apapun ya, terutama hal-hal yang ya kamu rasa kacau, membuat kamu takut, khawatir. Nah, muncul kekuatan dalam diri kamu. Dan dari kamu percaya pada semesta, kamu dipertemukan dengan soul family, akhirnya kamu sadar harus meredam ego, akhirnya kamu memiliki energi gitu yang awalnya tuh kayak aduh kacau, nggak tahu harus bagaimana gitu, terus negative thinking aja, pesimis, putus asa. Nah, akhirnya kamu punya energi lagi, punya semangat lagi, bangkit lagi gitu. Dan kabar baiknya, keuangan rezeki kamu di 2026 bagus banget nih, ada abundance, energi kelimpahan, usaha kamu rame lancar, kamu mungkin juga naik jabatan, bisa jadi juga gaji kamu naik, atau kamu banyak project, atau kamu banyak job. Mungkin juga bonus kamu, komisi kamu juga lebih besar dari tahun sebelumnya ya, atau bentuk ini energi rezeki yang mungkin datang dari sumber-sumber yang lain. Oke, nah sekarang untuk karir Pisces di 2026. Ada Four of Clubs, Seven of Diamond, Five of Spades, King of Heart, dan Nine of Diamond. Tuh kan. Oke. Dari energi kamu disruption sama fear, ini ada kaitannya sama kerjaan ternyata ya. Jadi sempat ada situasi di mana kerjaan memang terganggu. Bisa karena kamu sakit, mungkin dalam beberapa waktu kamu harus cuti. Bisa juga mungkin kamu ada masalah keluarga, jadi kamu sempat nggak fokus gitu ya sama kerjaan kamu ya. Atau ada sebab-sebab yang lain yang membuat pekerjaan kamu memang sempat terganggu ya, dimana ketika kamu mungkin kayak banyak ambil cuti, terus kamu nggak fokus ya, di situ sempat menghambat prestasi
kayak apa ya, report kinerja kamu atau penghasilan ya. Lalu kamu juga ada kewaspadaan nih, Four of Cup ya, beware ya, dimana dengan kelemahan-kelemahan kamu ini ada aja yang berusaha untuk mencari celah sehingga ingin menjatuhkan kamu ya. Tapi kabar baiknya, kalau aku lihat dari kartu King of Heart ya, bos kamu atau pimpinan kamu gitu ya, atau mungkin ya siapalah yang berwenang di perusahaan tempat kamu bekerja atau di tempat kamu bekerja ini nggak semata-mata percaya ya jika memang ada yang menjatuhkan kamu atau melihat mungkin sempat prestasi kinerja kamu menurun, penghasilan kamu jadi menurun juga kayak gitu, tapi dia memahami keadaan kamu itu karena ya kamu sebelumnya nggak seperti itu. Jadi kalau seandainya ada penurunan atau kamu kayak sering nggak masuk, sering ambil cuti, pasti ada sesuatu hal yang urgent. So jika memang sempat kamu ada dalam keadaan kesehatan mungkin sempat kurang baik atau ada masalah lainnya, ini kan sinkron sama disruption ya, sempat kerjaan terganggu dan ini juga membuat kamu takut, tapi bos kamu cukup bisa memahami dan mengerti ya. Dan kalau aku lihat dari Seven of Diamond, kamu masih diberi kesempatan gitu ya untuk berjuang lagi, memulai dari awal dan tetap diberi apa ya istilahnya kesempatan untuk bekerja, untuk mengejar ketertinggalan kamu, untuk meraih prestasi ya. Dan ya karena sebenarnya kamu mampu, hanya gangguan-gangguan itulah, mungkin sempat beberapa kali ada musibah gitu ya yang membuat kamu jadi nggak fokus gitu, tapi akhirnya kamu bisa nih, Seven of Diamond ya, ini tentang keuletan, ketekunan, kerja keras, tekad ya, akhirnya kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu dan hasilnya adalah fortune, keberuntungan, hoki, rezeki, kelimpahan, dan ini sinkron dengan abundance ya. Dan Seven of Diamond ini sinkron dengan strength dan energi, dimana ada kekuatan untuk bangkit dan kamu kembali memiliki energi untuk mengejar ketertinggalan kamu. Oke, sekarang masuk di keuangan. Keuangan Pisces di 2026. Ada Knight of Buttons, Queen of Coins, Page of Cups, Six of Buttons, dan Ace of Cups. Wow, Pisces, energi keuangan kamu semuanya positif. Nah, ini sinkron dengan generalmu tentang abundance, kelimpahan, rezeki, kaya raya ya. Jadi ada Knight of Buttons. Kamu yang sempat tertinggal, ketika kamu mengejar ketertinggalan kamu, di sini nggak sia-sia. Rezeki kamu, pemasukan kamu, ya, ada hasil gitu. Dan Queen of Coin, tahun depan akan banyak yang kamu terima, rezeki kamu lebih bagus, memperbaiki kestabilan keuangan. Dan Page of Cups seperti yang aku sampaikan tadi ya, bahwa banyak rezeki datang dari berbagai pintu gitu ya, nggak cuma dari gaji kamu aja ya, bisa dari bonus, uang lembur, komisi, mungkin juga dari side job kamu gitu ya, ada aja pokoknya. Dan Six of Buttons, kamu memasuki masa kejayaan di keuangan kamu di 2026, berhasil mengatasi kesulitan keuangan kamu, income kamu naik, rezeki kamu berkelimpahan, dan kamu juga berhasil menyelesaikan masalah-masalah keuangan kamu, tanggungan-tanggungan kamu, berhasil melewati situasi sulit ya. Dan ada ini ya, kemerdekaan, kebebasan dalam finansial, yang artinya ya kamu udah nggak terbebani lagi dengan masalah-masalah keuangan atau bayar ini itu udah, kamu udah bener-bener terbebas dari itu. Dan terutama kamu juga akhirnya mulai bisa membeli apa yang kamu pingini, menabung, berinvestasi, mungkin mau liburan ya, bener-bener rezeki kamu tuh dicukupkan bahkan lebih ya.
Dan ada Ace of Cup nih, rezeki kamu mengalir bahkan berkelimpahan. Oke, next kita masuk di keuangan, percintaan. Percintaan Pisces, baik untuk yang single maupun berpasangan. Oke. Knight of Pentacles. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Five of Cups, the Magician, Two of Pentacles, dan Eight of Wands. Oke, untuk yang single dulu. Aku melihat bahwa dengan posisi atau status kamu yang single, kamu mulai merasakan kesepian dan ini ya, kekecewaan atau sedih ya. Kamu mulai merasa sedih, kesepian gitu ya, merasa bimbang, kamu jadi banyak diam, banyak berpikir gitu. Tapi di sini dari Knight of Pentacles, ada seseorang yang ingin bergerak ke kamu, tapi dia itu kayak masih menahan ya. Jadi dia mendekati kamu itu energinya pelan, sampai kamu tuh nggak tahu nih orang sebenarnya suka sama aku nggak sih gitu. Kayaknya nggak deh, ya udahlah, sampai kamu berpikirnya ke sana gitu. Dan dari Two of Pentacles ini bahkan kamu sempat ragu ketika ada yang mendekati kamu tapi energinya pelan. Kayaknya nggak pengen PDKT deh, kayaknya cuma pengen berteman aja. Udahlah, aku nggak usah berekspektasi, udahlah aku biarin tetap bersedih aja. Ya, tapi aku melihat ada dua orang. Nah, salah satunya tadi yang mungkin energinya pelan, tapi ada satu yang dia itu memberikan effort yang full ke kamu ya, The Magician nih, sehingga kamu akhirnya ada ini ya, ada keyakinan gitu ya, bahwa oh kalau yang ini kayaknya beneran niat deh, kayak gitu loh. Jadi akhirnya kamu mau merespon gitu loh ya. Kemudian untuk yang berpasangan, oke. Sempat hubunganmu dan pasanganmu memang bukan putus sih, bukan terjeda ya, tapi sempat kayak hopeless kayak gitu ya. Karena aku lihat dari Knight of Pentacle, sebenarnya kalian berdua itu tetap ingin mempertahankan hubungan gitu ya, tapi sempat ada di situasi nggak tahu harus bagaimana. Sekuat tenaga mempertahankan hubungan ini, padahal merasa kok gini-gini aja gitu. Sebenarnya bukan stuck ya, komunikasi itu ada, tujuan itu ada gitu loh, tapi ada satu keadaan yang membuat kamu atau pasanganmu memang belum bisa berbuat banyak gitu ya. Awalnya mungkin kayak di awal-awal tahun itu yang kamu rasakan, tapi sekitar bulan kedua atau bulan ketiga ya, mulai ada perubahan di mana semesta memberikan jalan, kamu dan pasanganmu bisa sama-sama berusaha ya, komunikasi jadi makin lancar, ada kabar baik ya, dan pertemuan yang awalnya tuh sempat kamu anggap pesimis akhirnya bisa terwujud. Nah, disitulah mulai ada secercah harapan untuk hubungan kalian ya. Sekarang kita coba cek dengan kartu oracle. Percintaan Pisces di 2026, baik untuk yang single maupun berpasangan. Divine timing, material attachment. Aku tarik dulu semua kartunya. Dan the Fool, benefit of the doubt,
dan third party. Untuk yang single, hati-hati, ada seseorang datang kepadamu menawarkan hubungan cinta segitiga. Atau cinta segitiga ini memang sudah kamu jalani. Nggak semua Pisces single ya, mungkin beberapa. Dan di tahun depan ini masih kamu jalani. Nah, ada di sini divine timing, ya itu tadi ya. Ada seseorang yang mendekati kamu, tapi energinya pelan, karena dia tuh nggak lagi buru-buru. Dia tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, tapi nggak mau buru-buru. Jadi kayak ngalir aja. Nanti kalau hati ini udah srek, semesta udah menggerakkan diriku, ya aku bakalan ngungkapin perasaanku, kata dia seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat dari material attachment, dia masih fokus terutama sama karir, cita-citanya, dan goal dia dalam hidupnya. Jadi makanya dia kayak ya udah pelan-pelan aja gitu, nggak yang ngebet tiap hari chat, tiap hari telepon, tiap malam minggu ngajak ketemuan, atau tiap hari ngapelin kamu. Enggak, jadi yang memang slow. Dan oke, ada rendezvous, ada kencan romantis, pertemuan, dan juga di sini ada benefit of the doubt. Ada orang dari masa lalu yang kembali meminta kesempatan kedua buat balikan. Kemudian untuk yang berpasangan ya, di sini ada beberapa yang masih menjalani hubungan cinta segitiga. Jadi kamu mungkin udah berpisah dengan pasanganmu, tapi belum benar-benar clear atau selesai, dan kamu sudah menjalani hubungan dengan orang baru gitu ya. Dan hal ini mungkin yang sempat membuat kamu itu merasa hopeless ya. Ada kekhawatiran kalau pasangan barumu nggak bisa nerima kamu, karena kamu belum benar-benar kelar sama pasanganmu yang lama. Makanya ini sinkron sama Five of Cups ya, dimana ada kesedihan, ada kekecewaan, ada rasa hopeless, pesimis ya, dan juga Suite of Pentacles nih ya, atau ini apa tuh of Pentacle, kamu jadi bimbang gitu ya, mau lanjut atau enggak ya. Lalu masalah yang lain karena itu tadi material attachment, kamu juga harus fokus dengan karir ya, mengembalikan kestabilan karir kamu, karena tadi di karir kan sempet drop ya, sempet down karena kamu nggak fokus, mungkin karena ada masalah kesehatan dan lain sebagainya. Yang ini membuat hubunganmu sempat terganggu karena kamu harus fokus dulu gitu. Tapi ada divine timing dan ini sinkron dengan The Magician ya. Finally kamu menemukan kejelasan dan jalan keluar, dimana akhirnya kamu bisa menyelesaikan koneksi hubungan atau segala urusan dengan masa lalu kamu ya, ex kamu atau pasangan hubungan lama yang masih ngegantung, dan perjelas dengan pasanganmu yang sekarang ya. Dan memang ini divine timing ya, kalau sudah waktunya kamu harus berjodoh dengan orang lama atau orang baru, ya udah terjadi, yang mana kamu udah bisa menyelesaikan dengan orang lama kamu dan memberikan kejelasan kepada orang baru ya. Mungkin nggak semua Pisces ya, ini khusus yang memang belum kelar sama pasangan lamanya. Oke. Dan kalaupun kamu udah punya pasangan, nggak menutup kemungkinan ada seseorang yang bersedia menjadi selingkuhan kamu atau menawarkan diri jadi selingkuhan kamu ya. Tapi kalau aku lihat di sini dari rendezvous sama benefit of the doubt ya, aku rasa kamu nggak terlalu tertarik sebenarnya untuk hubungan cinta segitiga ya. Mungkin tergoda sesaat ya, sempet chatting ya, tapi kalau untuk lanjut sih enggak, karena di sini kamu aku lihat dari benefit of the doubt ya, kamu merasa lebih baik memperbaiki aja hubungan sama pasangan daripada menghadirkan orang baru. Atau kalau kamu masih belum selesai sama orang lama kamu, lebih baik aku clearkan dan aku meminta kesempatan kepada pasangan baruku ini gitu ya, untuk memulai sebuah lembaran baru ya.
Dan buat yang LDR terutama tahun depan kalian ada pertemuan. Oke. Kenapa aku tadi bilang buat kamu yang masih ngegantung sama orang lama dan kamu udah jalanin sama orang baru, akhirnya kamu bisa nge-clear kan nih ya. Dari Eight of Wands ada perubahan yang datang, dimana kamu akhirnya take action. Ini ya, change it's coming, something in the air action, the time is now, where will you be when the big event happens, gitu. Oke, lanjut. Pisces, apakah manifestasimu bisa terwujud di 2026? Dan pastinya kamu nggak ingin satu hal aja ya yang ingin kamu wujudkan. So, aku tarik 3 kartu biar lebih luas jangkauan energinya. Dan jawabannya adalah oke. Ada satu hal yang memang belum rezeki kamu, belum waktunya, belum hoki kamu ya, terkait dengan divine timing memang belum bisa terwujud. Dan jawaban yang kedua, choose a new direction. Ada pesan. Ketika manifestasimu belum bisa terwujud, jangan ngotot. Angel memberikan pesan, pilih cara baru, jalan baru, atau pilihan baru. Kemudian a year from now ya, jangan khawatir, 1 tahun dari sekarang ya, bukan dari 2026, tapi sejak aku upload video ini manifestasimu ada yang terwujud. Oke, ya mungkin tahun depan kamu nikah ya, tahun depan beli rumah, tahun depan beli mobil gitu. Oke Pisces, aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Untuk energi yang positif jadikan motivasi, yang negatif jadikan kewaspadaan aja, jangan dibawa baper ya. Thank you udah nyimak videoku, dan aku juga ucapkan terima kasih kalian sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa juga buat subscribe, share ke teman-teman sesama Pisces, dan juga like, comment. Thank you, bye bye.